rezim Iran tampak sedang menghadapi tekanan serius dari dalam. Ketegangan internal yang tajam muncul di lingkaran pemerintahan, dengan sejumlah komandan militer yang dilaporkan berupaya melemahkan langkah diplomasi bahkan sebelum delegasi berangkat ke Pakistan untuk berunding. Berdasarkan laporan yang beredar, pejabat tinggi Iran berselisih mengenai komposisi serta kewenangan tim yang akan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat di Islamabad. Panglima Utama IRGC, Ahmad Wahidi, disebut ingin membatasi peran ketua parlemen dan menteri luar negeri dalam proses tersebut. Ia juga mendorong agar sekretaris baru Dewan Keamanan Nasional tertinggi dimasukkan ke dalam tim negosiasi, sebuah langkah yang ditolak oleh anggota tim yang ada karena dianggap kurang berpengalaman dalam diplomasi strategis. Selain itu, Wahidi bersama Komandan Pasukan Dirgantara IRGC menegaskan bahwa isu program rudal Iran tidak boleh dibahas dalam perundingan. Hal ini sejalan dengan pola yang telah terlihat sebelumnya. Sejak konflik meningkat, IRGC memperketat kendali terhadap masyarakat domestik. Kini, mereka juga berusaha memastikan bahwa pengaruh mereka tidak berkurang akibat langkah diplomasi yang dilakukan oleh pejabat sipil di luar negeri. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di tingkat elit, tetapi juga merembet ke masyarakat. Bahkan di kalangan pendukung Republik Islam sendiri, muncul protes terhadap para pejabat yang terlibat dalam negosiasi. Ada rekaman yang menunjukkan sekelompok warga memprotes Menteri Luar Negeri saat ia sedang berkendara. Massa tampak marah, meneriakkan hinaan, dan berkumpul di depan Kementerian Luar Negeri. Sebagian masyarakat Iran melihat dialog dengan Amerika Serikat sebagai bentuk pengkhianatan. Meski demikian, proses negosiasi tetap bergerak maju, meskipun mengalami penundaan. Awalnya, pembicaraan dijadwalkan berlangsung hari Jumat, namun kemudian diundur. Pejabat Pakistan yang bertindak sebagai mediator menyatakan bahwa negosiasi kemungkinan akan digelar pada akhir pekan dan dapat berlangsung hingga awal pekan berikutnya. Sebelumnya, beberapa pejabat Iran mengancam akan menarik diri jika tidak ada gencatan senjata di Lebanon. Iran mengklaim hal tersebut termasuk dalam kesepakatan awal, sementara pihak Amerika Serikat dan Israel membantahnya. Presiden Trump sebelumnya menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Netanyahu, setuju untuk lebih menahan diri terhadap Hizbullah di Lebanon. Namun di sisi lain, ia juga menuduh Iran tidak memenuhi kewajibannya, khususnya terkait pembukaan Selat Hormuz sebagai bagian dari kesepakatan. Berdasarkan data maritim yang tersedia, lalu lintas kapal di selat tersebut belum menunjukkan peningkatan signifikan sejak gencatan senjata diumumkan. Ini mengindikasikan bahwa Iran belum menjalankan komitmennya secara penuh. Meski serangan terhadap negara-negara Teluk dilaporkan menurun, insiden masih terjadi. Kuwait, misalnya, baru-baru ini mengaktifkan sistem pertahanan udaranya untuk menghadapi ancaman drone. Artinya, meskipun intensitas konflik menurun, gencatan senjata belum sepenuhnya dipatuhi. Amerika Serikat disebut telah menghentikan pengeboman, tetapi Iran masih melakukan aksi militer terbatas, sementara Israel dan Hizbullah tetap saling menyerang. Di tengah situasi tersebut, muncul perkembangan positif ketika Wakil Presiden AS, J.D. Vance, berangkat ke Pakistan untuk menghadiri negosiasi. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan harapan bahwa dialog akan berlangsung konstruktif. Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat siap bekerja sama jika Iran menunjukkan itikat baik, tetapi tidak akan bersikap lunak jika merasa dipermainkan. Keberangkatan Vance menunjukkan bahwa Washington kemungkinan telah menerima jaminan bahwa Iran akan hadir. Jika tidak, langkah ini berisiko menjadi kegagalan diplomatik yang memalukan. Pertemuan ini berpotensi menjadi momen bersejarah karena merupakan kontak tingkat tinggi antara kedua negara sejak Revolusi Islam 1979. Sebelumnya, interaksi hanya terjadi di level yang lebih rendah, seperti antara Menteri Luar Negeri. Pejabat Pakistan menyatakan bahwa delegasi Iran dijadwalkan tiba di Islamabad pada Jumat malam. Mengingat jarak geografis yang dekat, perjalanan dari Iran relatif singkat dibandingkan penerbangan panjang dari Amerika Serikat. Namun kendala utama bukan pada logistik, melainkan pada dinamika politik internal Iran. Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua Parlemen Iran yang menegaskan bahwa dua syarat utama belum terpenuhi: gencatan senjata di Lebanon dan pencairan aset Iran yang dibekukan. Ia menekankan bahwa kedua hal tersebut harus diselesaikan sebelum negosiasi dimulai. Pernyataan ini mengejutkan karena isu aset beku sebelumnya tidak banyak dibahas secara terbuka. Ada kemungkinan bahwa ini hanyalah strategi retorika, mengingat Iran sering menyampaikan pesan berbeda di depan publik dibandingkan dengan di balik layar. Namun jika benar merupakan syarat baru, hal ini dapat memperburuk situasi. Iran mungkin mencoba menekan Amerika Serikat agar memberikan konsesi tambahan, memanfaatkan fakta bahwa pihak A sudah dalam perjalanan ke Pakistan. Sebaliknya, langkah ini juga bisa memicu kemarahan Washington dan meningkatkan eskalasi konflik. Sebelum gencatan senjata,
Situasi sempat memanas hingga memunculkan kekhawatiran akan serangan terhadap infrastruktur vital Iran seperti jembatan dan pembangkit listrik. Artinya, Iran sedang memainkan strategi berisiko tinggi. Situasi terus berubah dengan cepat, dengan pernyataan baru muncul hampir setiap jam. Oleh karena itu, perkembangan terbaru sangat mungkin mengubah arah negosiasi secara signifikan. Sementara itu, isu Selat Hormuz juga menjadi sorotan. Iran mengklaim selat tersebut tetap terbuka, tetapi kapal yang melintas dikenakan biaya tambahan. Menurut laporan intelijen, IRGC memiliki kendali efektif atas siapa yang boleh melewati jalur tersebut. Bahkan disebutkan adanya biaya sekitar $1 per barel minyak, yang bisa mencapai jutaan dolar untuk satu kapal tanker besar. Iran juga dikabarkan menginginkan kendali permanen atas Selat Hormuz dalam negosiasi. Namun tuntutan ini dinilai tidak realistis. Hukum internasional serta kepentingan negara-negara lain yang berbatasan dengan selat tersebut membuat skenario ini sulit terwujud. Selain itu, negara-negara lain tentu tidak akan menerima jika Iran secara sepihak memungut biaya dari jalur perdagangan global. Jika praktik seperti itu diizinkan, negara lain bisa meniru dan mengenakan biaya serupa di wilayah mereka. Hal ini berpotensi mengganggu sistem perdagangan internasional secara luas. Menguasai secara militer tidak berarti memiliki hak hukum untuk menarik biaya dari jalur tersebut. Sebagai perbandingan, kelompok Houthi pernah mengganggu jalur pelayaran di Selat Bab el-Mandeb, tetapi mereka tidak berhasil menerapkan sistem tol karena tekanan internasional. Hal serupa kemungkinan akan terjadi jika Iran mencoba melakukan hal yang sama di Selat Hormuz. Untuk memahami posisi Iran saat ini, perlu melihat sejarah panjang negara tersebut, bahkan hingga masa dinasti Qajar pada abad ke-19. Keputusan-keputusan politik di masa lalu masih memberikan dampak hingga sekarang. Dinamika historis inilah yang membentuk cara Iran menghadapi tekanan eksternal dan internal saat ini. Rezim Iran saat ini tampak berada di bawah tekanan internal yang semakin kuat, dengan tanda-tanda perpecahan yang makin jelas di antara elit politik dan militer. Ketegangan ini bukan sekadar perbedaan pendapat biasa, melainkan konflik kepentingan yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan luar negeri negara tersebut. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa di dalam pemerintahan terjadi perselisihan serius terkait bagaimana Iran harus menghadapi negosiasi penting dengan Amerika Serikat yang direncanakan berlangsung di Islamabad, Pakistan. Di pusat konflik ini adalah perdebatan mengenai siapa yang seharusnya memegang kendali dalam tim negosiasi. Panglima Utama IRGC, Ahmad Wahidi, dilaporkan berupaya membatasi kewenangan Ketua Parlemen dan Menteri Luar Negeri dalam pembicaraan tersebut. Langkah ini mencerminkan kekhawatiran dari pihak militer bahwa proses diplomasi dapat mengurangi pengaruh mereka dalam menentukan arah kebijakan strategis Iran. Wahidi juga mendorong agar sekretaris baru Dewan Keamanan Nasional tertinggi dimasukkan ke dalam delegasi, meskipun usulan tersebut ditentang oleh anggota tim yang ada karena dinilai kurang memiliki pengalaman dalam negosiasi tingkat tinggi. Selain itu, pihak IRGC dengan tegas menolak pembahasan mengenai program rudal Iran dalam perundingan. Sikap ini memperlihatkan garis merah yang tidak ingin mereka lewati, sekaligus menegaskan bahwa militer ingin mempertahankan kendali atas aspek pertahanan strategis negara. Sejak meningkatnya konflik regional, IRGC memang telah memperkuat cengkeramannya terhadap berbagai aspek kehidupan di Iran, mulai dari keamanan hingga pengaruh politik domestik. Kini, mereka tampaknya berusaha memastikan bahwa negosiasi internasional tidak akan melemahkan posisi tersebut. Ketegangan ini juga tercermin di tingkat masyarakat. Tidak hanya elit yang terpecah, tetapi juga basis pendukung Republik Islam menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Di berbagai tempat, muncul protes terhadap pejabat yang terlibat dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Dalam sebuah rekaman yang beredar, sekelompok warga terlihat meneriakkan hinaan kepada Menteri Luar Negeri saat ia melintas dengan kendaraan. Massa yang marah berkumpul di depan gedung kementerian, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap negosiasi dengan Amerika sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip revolusi. Meskipun tekanan internal meningkat, upaya diplomasi tetap berjalan, meski tidak tanpa hambatan. Awalnya, pembicaraan dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat, namun kemudian ditunda. Pejabat Pakistan yang berperan sebagai mediator menyatakan bahwa negosiasi kemungkinan akan berlangsung pada akhir pekan dan bisa berlanjut hingga awal pekan berikutnya. Penundaan ini menunjukkan kompleksitas situasi serta banyaknya variabel yang harus diselaraskan sebelum kedua pihak benar-benar duduk bersama. Salah satu isu utama yang memicu ketegangan adalah perbedaan pandangan mengenai cakupan gencatan senjata. Iran mengklaim bahwa kesepakatan awal mencakup Lebanon, sementara pihak Amerika Serikat dan Israel tidak mengakui hal tersebut. Perbedaan interpretasi ini menambah ketidakpastian dan berpotensi menggagalkan negosiasi sebelum dimulai. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu,
telah setuju untuk lebih menahan diri terhadap Hizbullah. Namun, Trump juga secara terbuka mengkritik Iran karena dianggap tidak memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan, khususnya terkait pembukaan Selat Hormuz. Data maritim yang tersedia menunjukkan bahwa lalu lintas kapal di selat tersebut belum mengalami peningkatan signifikan sejak pengumuman gencatan senjata. Hal ini mengindikasikan bahwa Iran belum sepenuhnya melaksanakan komitmennya. Meskipun intensitas serangan terhadap negara-negara Teluk dilaporkan menurun, insiden militer masih terjadi. Kuwait, misalnya, mengaktifkan sistem pertahanan udaranya untuk menghadapi ancaman drone. Ini menunjukkan bahwa situasi di lapangan masih jauh dari stabil. Dalam konteks yang lebih luas, hanya Amerika Serikat yang tampaknya benar-benar menghentikan operasi militernya, sementara pihak lain masih terlibat dalam konflik. Israel dan Hizbullah tetap saling menyerang, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Di tengah situasi ini, muncul secerca harapan ketika Wakil Presiden AS, J.D. Vance, berangkat ke Pakistan untuk menghadiri negosiasi. Dalam pernyataannya sebelum keberangkatan, Vance menekankan bahwa Amerika Serikat siap untuk melakukan dialog yang konstruktif jika Iran menunjukkan itikat baik. Namun, ia juga memperingatkan bahwa Washington tidak akan mentolerir upaya manipulasi atau taktik penundaan dari pihak Iran. Keberangkatan ini sendiri merupakan sinyal kuat bahwa Amerika Serikat yakin negosiasi akan benar-benar berlangsung, karena jika tidak, hal tersebut dapat menjadi kegagalan diplomatik yang memalukan. Pertemuan ini berpotensi menjadi momen bersejarah, mengingat ini akan menjadi interaksi tingkat tinggi antara kedua negara sejak Revolusi Iran 1979. Sebelumnya, kontak langsung hanya terjadi di tingkat yang lebih rendah, seperti antara Menteri Luar Negeri atau komunikasi tidak langsung melalui perantara. Namun, optimisme ini segera diimbangi oleh pernyataan mengejutkan dari pihak Iran. Ketua Parlemen Iran menyatakan bahwa ada dua syarat yang belum dipenuhi sebelum negosiasi dapat dimulai: gencatan senjata di Lebanon dan pencairan aset Iran yang dibekukan. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak karena isu aset beku sebelumnya tidak banyak dibahas secara publik. Kemungkinan besar, ini merupakan bagian dari strategi negosiasi Iran untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih kuat. Iran memiliki sejarah menggunakan retorika publik yang berbeda dengan posisi sebenarnya dalam negosiasi tertutup. Namun jika ini benar-benar merupakan syarat baru, maka risiko eskalasi konflik menjadi semakin besar. Amerika Serikat bisa saja menafsirkan langkah ini sebagai bentuk ketidakseriusan, yang pada gilirannya dapat memicu respons yang lebih keras. Sebelum adanya gencatan senjata, situasi sempat berada di ambang eskalasi besar, dengan kemungkinan serangan terhadap infrastruktur vital Iran seperti jembatan dan pembangkit listrik. Selain isu diplomasi, perhatian juga tertuju pada perkembangan di Selat Hormuz. Iran mengklaim bahwa jalur tersebut tetap terbuka, tetapi kapal yang melintas harus membayar biaya tambahan. Laporan intelijen menyebutkan bahwa IRGC memiliki kendali efektif atas selat tersebut, termasuk menentukan kapal mana yang boleh lewat. Biaya yang disebutkan mencapai sekitar $1 per barel minyak, yang berarti kapal tanker besar dapat dikenakan biaya hingga jutaan dolar per perjalanan. Langkah ini dianggap sebagai upaya Iran untuk memanfaatkan posisinya secara geografis sebagai alat tekanan dalam negosiasi. Lebih jauh lagi, Iran dikabarkan menginginkan kendali permanen atas selat tersebut. Namun tuntutan ini dianggap tidak realistis. Secara hukum internasional, jalur pelayaran seperti Selat Hormuz tidak dapat dimonopoli oleh satu negara saja. Selain itu, negara-negara lain yang berbatasan dengan selat tersebut serta kekuatan global lainnya tidak akan menerima perubahan seperti itu. Jika praktik ini diizinkan, maka dapat menciptakan preseden berbahaya. Negara lain bisa mulai menerapkan kebijakan serupa di jalur strategis mereka, yang pada akhirnya dapat mengganggu sistem perdagangan global. Mengendalikan secara militer tidak sama dengan memiliki hak hukum untuk menarik biaya dari jalur internasional. Sebagai perbandingan, kelompok Houthi di Yaman pernah mengganggu jalur pelayaran di Selat Bab el-Mandeb, tetapi mereka tidak berhasil menerapkan sistem tol karena tekanan internasional yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya serupa oleh Iran kemungkinan besar juga akan menghadapi penolakan global. Untuk benar-benar memahami situasi Iran saat ini, perlu melihat akar sejarahnya yang panjang. Bahkan sebelum Revolusi Iran 1979, dinamika politik dan sosial di negara tersebut telah dibentuk oleh keputusan-keputusan yang diambil sejak era dinasti Qajar pada abad ke-19. Warisan sejarah ini masih memengaruhi cara Iran berinteraksi dengan dunia luar dan mengelola konflik internalnya. Dengan semua faktor ini, perpecahan internal, tekanan eksternal, negosiasi yang tidak pasti, serta dinamika regional, Iran saat ini berada dalam posisi yang sangat kompleks. Setiap keputusan yang diambil dalam beberapa hari ke depan dapat memiliki dampak besar, tidak hanya bagi negara tersebut, tetapi juga bagi stabilitas kawasan dan dunia secara keseluruhan.
Jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan video seru berikutnya.